tidak kelihatan muka, dia tuh ngelewat di kaca. Di rumah tuh keadaan rumah kayak yang rumah kosong Oh, gitu. rumah kosong. Ya, Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi di channel Ruang Misteri pada segmen Cara Maju, Ceritaan Malam Jumat. Pada saat ini saya sudah bersama dengan kawan saya yang ingin bercerita pengalaman mistisnya kepada kawan-kawan semua. Konon katanya, ia sejak kecil sudah mengalami gangguan-gangguan mistis, mulai dari ada yang selalu mengikutinya dengan pakaian serba putih, dan juga ia pernah melihat sesosok kuntilanak dan pocong, dan bahkan di rumahnya ada satu keluarga yang tidak kasat mata yang mendiami rumah tersebut. Tonton video ini sampai akhir, dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel kami, subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat dalam membuat video. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan seseorang yang ingin berbagi pengalaman mistis. Selamat malam. malam. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama. Saya Ibrahim asal dari Cianjur. Saya di sini ingin berbagi pengalaman pada kawan-kawan semua. Dari kecil saya sampai sekarang pengalaman mistisnya ya lumayan lah, ada sedikit gitu. Bisa diceritakan mungkin pengalaman apa yang pernah dialami? Pengalaman awal mulanya tuh pengalaman saya tuh dari kecil, dari SD, dari mulai mengaji ya seperti ada yang mengikuti gitu, seperti sosok kayak yang pakai baju pendek gitu, tapi pakai baju pendeknya tuh seperti putih polos, pendek, pokoknya mah gitu. Tapi kelihatannya tuh tidak kelihatan muka gitu. Setiap kalau ngaji suka ngikutin gitu. Berarti setiap ngaji aja gitu? Enggak setiap ngaji, tapi setiap kalau ada aktivitas malam keluar gitu seperti ada yang ngikutin, tapi tidak menunjukkan dirinya gitu. Nunjukin dirinya tuh pas saya ngaji. Pas saya udah masuk masjid, dia tuh ngelewat di kaca masjid, ngelewat gitu. Sudah itu ngelewat, dikirain ada orang lain. Pas saya buka gak ada orang lain gitu. Gitu tuh. Nah, udah ngerasa kayak gitu ya saya nanya-nanya lah ke orang tua atau ke apa-apa. Ke orang tua tuh katanya tuh dulu pernah dimandiin sama kakek saya. Katanya tuh gitu, pernah dimandiin. Orang tua itu ahli dalam hal yang seperti itu atau bagaimana gitu? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Orang tua saya enggak ahli, tapi dulunya sih pernah mencari gitu, mencari tahu ya. Tapi kakek saya dulunya emang ahli gitu. Mungkin turunan dari kakek. Ya, turun. Ya mungkin lah segitulah turun-turunan. Nah, sudah itu tuh saya beranjak ke MTS lah, SMP gitu. Ya mungkin lah sudah terbiasa, sering ada yang ngikutin atau apa gitu. Lama kelamaan gitu kan, ada yang nginep di rumah tuh. Di rumah ada yang nginep. Itu temen kakak saya yang dari Bogor kalau gak salah mah. Di rumah itu keadaan ada siapa gitu kan? Di rumah tuh keadaan rumah kayak yang rumah kosong gitu. Rumah kosong. Ya, soalnya kakak saya yang ke satu ke Bogor gitu sama suaminya. Nah, otomatis kan saya bertiga sama kakak saya sama temen kakak saya, orang tua saya di rumah satu lagi gitu. Terus setelah itu tuh udah lama gitu, temen kakak saya tuh sering kesurupan. Soalnya kamar yang di depan itu nggak pernah diisi gitu, jadi baru diisi sama temen itu. Iya, baru diisi gitu. Jadi kayak yang kesurupan gitu. Sampai al-hikmah yang di sana tuh nggak bisa ngeluarin si jin yang ada di dalamnya tuh. Al-hikmah itu bisa dijelaskan mungkin apa? Ya seperti dukun lah. Oh, dukun. Iya gitu. Sampai terjun ke Garut gitu, supaya bisa nanganin si untuk menyembuhkan teman itu. Iya. Setelah itu tuh
sembuh. Setelah itu tuh kan pulang dia tuh, sudah pulang ya otomatis yang kamar yang satunya tuh kosong lah, kosong lagi. Ya sama saya ditempatin. ya. Soalnya saya waktu kecil waktu itu tuh saya kayak yang sompral gitu. Sompral kayak yang ngeyel gitu kalau ada itu. Kayak yang nantangin gitu, nantangin. Ya saya isi lama-lama kelamaan gitu kan ya. Saya tidur, sering ada yang gangguin gitu, lemari kebuka sendiri, kebuka tutup gitu kan ya. Ya sama saya mah. Saya orangnya akan gitu, nantangin. Kata saya tuh, jangan ganggu. Setelah nggak ngomong kayak gitu tuh, selimut saya tuh ketarik gitu. Ditarik sendiri ya. gitu. Ditarik sendiri. Saya takut lah. Ya saya keluar dari kamar itu takut. Ya keluar dari rumah itu tuh terus dari kamar ya saya cerita lah ke orang tua cerita gitu. Sama orang tua ya gini nah, kata orang tua ya biarin lah mungkin kamunya yang sompral atau yang nantangin gitu. Saya itu mungkin sebelumnya pernah ditanyakan di rumah kosong itu kepada orang tua apakah ada penunggunya atau mungkin siapa gitu. Enggak, soalnya orang tua tuh gak pernah cerita. Soalnya takutnya ke anaknya tuh takut gitu. Benar-benar. Nah setelah itu ada yang meninggal. Itu tuh istri. Ada yang meninggal ya itu tuh tetangga saya lah. Tetangga. Ya tetangga meninggal. Katanya tuh tali kapannya tuh gak dibuka, gak tahu ada yang ngambil. Jadi ya gentayangan lah kayak gitu. Jadi otomatis ke setiap rumah tuh kayak yang ngebuka pintu gitu. Setiap rumah semua atau rumah yang ditinggali aja? Rumah yang di sekitar itu. Ya, di sekitar. Sering gitu. Nyampe ke dapur, kan dapur saya tuh nyekat. Jadi ini ruang dapur untuk keluarga, dah ini untuk masak gitu. Iya. Nah, kan otomatis bukan maling lah itu mah. Bukan maling gitu. Kalau otomatis maling ya mana mungkin masuknya dari benar. mana? Harus masuk dulu dari depan. Dari depan gitu. Kata saya tuh jam itu tuh posisi jam 10-11 lah. Malam. Kayak pintu tuh kayak gitu nih. Cek. Gitu sendiri. Gitu sendiri. Dicek dia enggak dicek tapi telepon orang tua dulu. Telepon orang tua. Ya kan masih takut gitu. Enggak nyampe takut lah. Setelah nelpon orang tua ya otomatis orang tua ya ngecek. Datang orang tua ke rumah? Datangnya tuh jam 11 lebihan lah. Soalnya lumayan agak jauh gitu. Jam 11 lebihan. Setelah itu sama bapak saya tuh dicek ke sana ke sini pakai senter. Setelah itu tuh bapak saya duduk, saya ganti baju persiapan mau ke rumah satu lagi. Bapak saya tuh melihat seorang wanita gede, pokoknya pakai baju putih, rambutnya panjang. Posisinya di mana? Di rumah. Ya, posisinya tuh bapak saya lagi duduk. Lalu ada yang membisikin ke bapak saya tuh, katanya tuh gini, "Bade naon jang?" Katanya. Keadaan sadar. Ya otomatis bapak saya nengok lah ke dapur. Pas lihat ada itu, gitu, sosok itu. Nah, setelah bapak saya melihat sosok seperti itu ya otomatis gak langsung dibilang ke anak-anak gitu. Ke saya nggak diceritain biar nggak takut itu anak-anak. Setelah itu tuh bapak saya seminggu kemudian tuh cerita bahwanya ada gini gitu. Nah otomatis kan ya penasaran gitu. Saya kan dulunya gimana nantang gitu kayak yang nantang gitu. Penasaran gitu ya, saya ke rumahnya tuh siang-siang bolong, tapi kakak saya gak ada. Kosong di rumah. Otomatis itu ya saya diam, tapi gak ada apa-apa. Kata saya tuh cuman katanya tuh orang tua saya tuh kayak yang nakut-nakutin gitu, biar takut. Nah setelah itu tuh kan otomatis kakak saya ke Bandung kuliah. Otomatis rumah kosong lagi. Saya ikut di rumah satu lagi.
Setelah kakak saya pulang itu tuh pas Idul Adha, kan otomatis Idul Adha tuh Rame. rame gitu. Tapi otomatis kakak saya itu lagi haid, jadi mandinya tuh pagi-pagi. Saya sholat haid, pokoknya mah semua tuh semua keluarga sholat haid, sholat id. Sholat id, setelah sholat id tuh kakak saya tuh ngalamin ada yang ngebuka pintu pas lagi mandi. Pas lagi mandi. Pagi-pagi berarti. Pagi-pagi pas sholat id. Katanya tuh pas buka pintu tuh ada yang ngomong minta tolong gitu. Gitu. Nah, itu Nggak berwujud ya? nggak berwujud. Itu tuh pas lagi mandi. Setelah itu tuh saya pulang ya nyangka ya kakak saya itu saya dulunya kecil jahil gitu ke kakak tuh. So kayak gitu. Tapi kan saya habis sholat id gitu, mana mungkin. Setelah itu ya mungkin bapak saya mungkin banyak yang ganggu di rumah. Ya ke alikmah yang bisa gitu, yang bisa ngusir. Pas lagi ngusir gitu, lihatlah ember gede ada airnya. Dia tuh ngelihat bahwa di kamarnya tuh ada sekeluarga maksudnya? Sekeluarga tuh ya yang satu kepalanya harimau, yang satu kepala kambing gitu. Seperti itu. Yang ada anaknya mah gak diceritain sih. Berarti di rumah itu tuh sekeluarga mungkin makhluk halus gitu ya? Iya. Ada di posisinya tuh di kamar yang tadi kosong yang kesurupan awal itu. Iya. Itu. Terus setelah itu tuh ya dia tuh keluar, lalu ada orang suruhan gitu ya, disuruh naburin garam di seluruh rumah tuh, dikelilingi. Dia tuh kan saya tuh mau ikut, tapi saya gak mau. Tapi saya udah ikut ngelilingi garam gitu. Ya, saya tuh tadinya mau ikut. Dia duluan maju, kata saya tuh malu, bukan malu sih, takut intinya mah. Takut gitu. Ya saya kembali lagi ke sana, ke rumah gitu. Pas dia balik lagi, katanya tuh ada yang nyolek gitu dari belakang. Nyolek? Ya, kirain tuh saya gitu. Pas dipanggil nama saya itu gak ada. Pas ngelihat ke depan ada yang lewat gitu. Lewat putih, katanya tuh gitu. Soalnya ngelewat putih itu yang sering ngeganggu katanya tuh. Yang sering ngeganggu pas lagi di kamar mandi maupun apa gitu. Itu masuk sekeluarga yang kumpulan kepala? Beda lagi. Oh, beda lagi itu. Itu yang posisinya tuh di kamar mandi katanya. Penunggu kamar mandi yang? Iya. Soalnya kamar mandinya jarang dipakai sih. Soalnya sampai setahun lebih lah. Setahun 2 tahun nggak kepake itu rumah. Kamar mandi otomatis ada yang ngisi gitu kan. Ada yang ngisi makhluk-makhluk seperti itu. Tuh ya ulang lagi yang itu tuh. Itu mah aman lah kedua kalinya mah. Nah udah aman ya mungkin lah ada penunggu yang susah diberangkatin. Diusir gitu. Itu tuh sosoknya tuh nenek-nenek. Ada lagi sosok itu nenek-nenek, tapi katanya tuh sosok itu tidak mengganggu lah. Tidak mengganggu. Tapi sering munculin gitu. Tapi yang penunggu kamar mandi itu udah nggak ada? Udah nggak ada, sama yang di kamar itu nggak ada. Yang di sekeluarga itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Tinggal nenek-nenek penunggu itu? Iya. Katanya tuh itu nenek-nenek tidak ngeganggu, tapi suka munculin gitu. Tapi yang sering munculin itu ke kakak saya. Pernah melihat? Pernah kakak saya. Mewujud gitu? Mewujud, lagi duduk. Lagi duduk gitu. Lagi duduk di kursi itu. Lagi duduk di kursi, nenek-neneknya tuh kan ada otomatis teman kuliahnya tuh ada yang ke sana. Ada yang ke rumah nginep. Ke rumah nginep. Pas ditinggal sendiri tuh nenek-nenek itu wujudin. Berwujud. Dia lagi duduk di kursi. Dia diem terus sambil ngeliatin ke si teteh tersebut. Belum cerita ke orang tua lagi?
Atau orang tua udah tahu posisi itu? Belum tahu sih. Hmm. Pas kejadian seperti itu, pas sehari dia cerita, langsung diceritain ke orang tua. Respon orang tua? Ya, kata orang tua tuh, ya gak apa-apa biarin aja. Yang penting dia gak ngeganggu. Tapi kan otomatis kalau ngeliatin takut. Apalagi nenek-nenek gak dikenal. Manusiawi. Yang sering itu kakak saya, soalnya kakak saya mata batinnya tuh mau kebuka gitu. Soalnya setiap kalau ada yang meninggal, mau apa, dia tuh selalu mimpiin yang meninggal tersebut. Dia tuh nantang, gelas tuh geser sendiri. Tuh saya lagi ngopi lah di dapur. Itu posisi jam 11 malam, saya dibawa ke hutan. Saat itu saya disuruh diem gitu. Kayak dilingkari, kalau ada apa-apa gak boleh lari dari lingkaran ini.